Eh, Halo, selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Theodorus Viserino Luimang, NIM 19410200001. Eh, Dimulai dari microcontroller. Penjelasan microcontroller. Microcontroller adalah sebuah perangkat semikonduktor yang berfungsi sebagai otak dalam sistem elektronik tertentu. Uh, Microcontroller biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat rumah tangga hingga kendaraan otomotif dan sistem industri. Untuk memahami prinsip dasar, arsitektur, dan perkembangan microcontroller, terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip dasar microcontroller, uh, yaitu yang pertama, kontrol dan pengolahan data. Microcontroller didesain untuk mengontrol dan berfungsi microcontroller didesain untuk mengontrol berbagai fungsi dalam suatu sistem elektronik. Microcontroller dapat mengambil data input dari berbagai sensor dan memproses data ini, lalu mengeluarkannya sebagai output dengan perintah yang diberikan. Lalu yang kedua adalah programmable. Microcontroller merupakan sebuah perangkat yang dapat diprogram. Biasanya, microcontroller diprogram dengan bahasa seperti contohnya bahasa C atau C++ yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan masing-masing microcontroller tersebut. Selanjutnya adalah integrasi. Sebagian besar microcontroller mengintegrasikan CPU atau Central Unit Processing Unit. Central Processing Unit, mohon maaf. Lalu ada memori, peripheral I/O, yaitu input dan output, dan seringkali menggunakan komunikasi serial. Semuanya itu berada di dalam microcontroller tersebut. Ini membuat microcontroller sangat efisien dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri dan otomotif. Selanjutnya, memiliki konsumsi daya yang rendah. Microcontroller banyak digunakan dan dirancang untuk beroperasi dengan konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga cocok untuk perangkat baterai yang harus menggunakan perangkat baterai, atau bisa juga menggunakan power supply. Selanjutnya, poin berikutnya adalah arsitektur dari microcontroller. Arsitektur microcontroller itu bervariasi, tergantung dari produsen dan jenis microcontroller tersebut. Dalam banyak kasus, arsitektur microcontroller dibagi menjadi beberapa komponen inti. Contohnya yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. Bagian inti dari CPU ini adalah bagian inti dari microcontroller yang menjalankan proses dari program yang diunggah. Selanjutnya ada memori. Memori memori ini berfungsi untuk menyimpan program atau RAM, yang berfungsi atau apa? Menyimpan eh, data secara sementara, dan EEPROM untuk menyimpan data yang dapat diubah. Lalu ada peripheral I/O. Peripheral I/O ini termasuk dalam pin input atau output. Contohnya pin input atau output, timer, komunikasi serial seperti UART, SPI, dan I2C, dan peripheral khusus lainnya. Lalu selanjutnya adalah osilator. Osilator ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal clock yang diperlukan untuk mengatur kecepatan operasi CPU pada microcontroller tersebut. Lalu poin berikutnya adalah perkembangan microcontroller. Microcontroller terus berkembang seiring waktu, dan beberapa tren dalam perkembangan microcontroller diliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan kinerja. Microcontroller sekarang semakin cepat dan dapat menangani aplikasi yang lebih kompleks. Terus selanjutnya adalah konsumsi daya yang rendah. Teknologi semikonduktor terbaru menggunakan konsumsi daya yang lebih rendah, yang sangat penting dalam
aplikasi yang menggunakan baterai. Jadi lebih menghemat daya gitu mikrokontrolernya. Lalu selanjutnya memiliki integrasi yang lebih banyak. Produsen mikrocontroller terus berusaha untuk mengintegrasikan lebih banyak fitur peripheral dalam satu chip untuk mengurangi kompleksitas dalam desain mikrocontroller tersebut. Lalu selanjutnya adalah kemudahan pengembangan. Hmm, Alat pengembangan seperti perangkat lunak, pemrograman, dan perangkat keras semakin mudah digunakan, memungkinkan pengembangan dari mikrokontroler tersebut agar dapat bekerja lebih efisien. Lalu selanjutnya adalah konektivitas nirkabel. Mikrokontroler modern seringkali dilengkapi dengan kemampuan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan teknologi nirkabel lainnya, seperti pada contoh Arduino Uno maupun ESP32. Selanjutnya adalah keamanan. Eh, untuk ini, keamanan menjadi perhatian utama dari mikrokontroler. Kenapa harus ada keamanan? Karena fitur ini berfungsi untuk melindungi data dan operasi dari perangkat mikrokontroler tersebut. Perkembangan ini mengarah pada penggunaan mikrokontroler dalam berbagai aplikasi yang semakin beragam. Kemudian mulai dari contohnya seperti IoT atau Internet of Things hingga kendaraan otonom dan sistem cerdas agar lebih efisien, kuat dan aman. Mungkin itu saja penjelasan tentang mikrokontroler dari saya. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.